semuanya. Halo, jadi kami dari kelompok 4. Kebetulan satu anggota kami berhalangan hadir. Di sini kami berada di BRMP yang akan mewawancarai para petani yang akan membahas tentang Bagaimana sih perubahan iklim itu mempengaruhi sistem pertanaman di lokasi ini? Sebelum itu, kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nadia. Saya Mispayani Bertarigan. saya Lamra Betty Sadia. Sebelumnya, terima kasih Pak karena telah meluangkan waktu untuk kami mewawancarai Bapak. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu Pak. Perkenalkan, nama saya Mispayani Bertarigan dan teman-teman saya. Saya Lamra Betty Sadia, Pak. Belum Nadia. Kalau boleh tahu nama Bapak Kak. Bapak Sugita. Bapak Sugito aslinya itu berhubung ijazahnya A jadi Sugita. Bapak Asmati. Bapak Asmati. Kalau boleh tahu Pak, pengalaman Bapak selama bertani sudah berapa lama ya Pak? Kalau beliau ini udah lama, udah di sini. Ya pian yang beliau di arah-arah Sebetulnya gini loh Mbak, Ya. ini kalau penanaman sini ya udah bukannya sehari 2 hari tapi tahunan gitu loh. Iya. 10 tahun Mbak Tani. Kurang lebih 10 tahun ya. Bapak orang sini. Orang Iya, Jawa, ini orang Jawa tapi tapi di sini pindah sudah 40 tahun. Jadi orang sini. Aslinya orang Jawa, tapi ya di Kalimantan 40 tahun dulunya. Bukannya petani, dulunya angkatan darat. Mantan. Mantap, Bapak. Juga Biasanya Bapak di sini nanam apa aja, Pak? ya nanam jagung, nanam kacang, nanam kedelai itu lah. Ini kan jagungnya ada panen, ini ditanami kacang semua nih. Lalu situ nanti dicuaki baru jagung, habis jagung sama kedelai itu. Oh berarti luas lahan yang Bapak kerjain ini Sekitar 20 borong. 20 orang. Setengah meter. Jadi ya 1 hektar lah kurang sedikit. Bapak berdua yang mengerjakan. Ya, Hasilnya dijual langsung apa orang yang datang Pak? Oh jual sendiri Mbak. ini gini loh Mbak. Ada warung. Hasilnya ini dia itu kan mendirikan warung, dia dijual sendiri, nanti sisanya dibuang jual keluar. Kalau udah habis. Kami juga ingin bertanya Pak terkait tentang perubahan iklim tadi Pak. Sepengetahuan Bapak bagaimana sih Pak perubahan iklim itu kayak mempengaruhi Perubahan iklim itu mempengaruhi pengaruh penanaman, Mbak. Kalau di Kalimantan nggak seperti Jawa. Kalau di Kalimantan iklimnya kadang menentu, Mbak. Gitu loh. Sebabnya apa? Di Kalimantan itu tanahnya rawa, Mbak. Ini maaf. Nggak seperti Jawa. Di Jawa itu pasti ada iklim kemarau dan hujan. Kalau sini nggak menentu tadi. Sebabnya apa? Tanahnya rawa. Nggak, ya, yang jelas itu nggak sama-sama Jawa lah. Ini nggak bisa diharap kemarau hujan nggak ada. Ini kadang menentu. Sebabnya rawa tadi. Kalau di sini kemaraunya Susah, Mbak. 2 Susah. bulan ya. Kalau Kemaraunya Jawa kan susah. ini 2 bulan. Ya malah ya satu. Berarti Pak sistem penanaman Bapak untuk menyesuaikan kayak perubahan iklim yang nggak menentu itu gimana Pak? Apakah ada Kan ada diesel. Ini loh Mbak, kalau penanaman itu kita nggak ngikuti itu. Apabila kita musim panas, kita siram Mbak. Kita siram pakai mesin gitu. Tuh, kalau hujan nggak usah nyiram kan gitu. Jadi iklimnya kan nggak menentu, makanya kalau mengharapkan hujan aja nggak bisa. Nanti kalau udah ada panas, supaya kacang itu tumbuh, jadi tumbuh harus disiram gitu. Ya apalagi contohnya. berarti di sini kan lebih banyak sering hujan nih Pak? Ya. Ya, yang jelas itu nggak bisa dibaca entah kemarau entah hujan, kalau bisa dibaca sebabnya apa iklimnya tadi kan tidak menentu tadi, sebabnya mengingat tanahnya tanah rawa gitu. Pernah gagal panen nggak, Pak, gara-gara Iklimnya nggak iklim menentu. itu? Kagak panen Belum juga. pernah Mbak, belum pernah. Oh, Ya memang kalau
diserang hama tikus itu wajar aja. Kalau kacang kan tikus kebanyakan. Tapi kalau beliau ini kalau nanam jagung kuat pupuknya, jadi terus subur terus gitu. jarang gagal. Terus diperhatikan penanamannya. Apabila panas seharian panas nggak ada hujan, disiram gitu loh Mbak. Kalau nggak disiram coba nggak ada tumbuh mati gitu loh. Biasanya pakai pupuk apa Pak? Pupuknya ya itu, kalau pupuk dasarnya tai ayam itu. Kandang, Jalannya ya urea sama NPK. urea, urea NPK yang merah itu Mas. Itu kimianya. Terus Pak untuk menangani misalnya kayak musim kemarau kayak gitu, berarti itu penyiramannya itu secara manual kah, Pak, atau punya alat Secara mesin manual petani? Mbak, pakai mesin. Oh, keren. Itu selangnya tuh. Oh, Itu Ada selangnya diesel. sampai 100 meter itu selangnya tuh. Itu pakai diesel baru disiram sama manual aja gitu. berarti penyiramannya itu Secara manual. secara manual. Ya. Berarti sore Pak atau pagi Pak? Ya pagi sore. Oh, Sebabnya kalau yang bagus nyiram Mbak sore. Kalau sore itu nanti kan disambut embun malamnya gitu loh. Kalau pagi itu sebabnya langsung panas gitu loh. Kalau yang dikenyangi kalau sore sebabnya apa malamnya disambut embun tadi gitu loh. untuk varietas ataupun merek benih yang ditanam di sini Pak? Bobot mana? Lalu kalau jagung Bonansa itu perusahaannya Tanah Merah. Perusahaannya Bonansa itu jagung itu Tanah Merah. Kalau kacang itu tidak ada perusahaannya, tidak ada pabriknya kacang. Belinya di warung-warung aja. Berarti dibeli semua Pak, nggak ada yang diproduksi sendiri kayak gitu? Enggak, jarang beli. Enggak tumbuh, Mbak. Jelek. Oh pernah nyoba kok Pak? Iya. Kalau Jelek. delay damami dari Jepang Mbak, Indonesia nggak ada. Delay damami dari Jepang. Sedangkan delay damami apabila udah online nyampe itu 1 kilonya itu Sampai 200. bisa nggak apa tumbuh? 200. Nggak ada tumbuh sama sekali. Sebabnya apa? Tanahnya nggak cocok. Beda sana. Yang paling sulit itu penanaman delay damami. Yang delay besar-besar loh Mbak. Kalau delay biasa kan kecil. Biasanya kalau ada hama gitu kan pakai pestisida atau apa Pak? Oh, Ya disemprot itu obatnya itu. obatnya apa? Obatnya metril ada banyak loh. Berarti kimia Pak? Iya. Pestisida kimia. Apalagi tanyakan. Apa kalau nanya musim hujan kayak apa, masa akhirat mau gimana? Iya, Sampai harus lengkap. Jangan kira ditanyai komandan sampean bingung luput. Kan gitu. Iya loh. Jadi Pak, kalau misalnya pada musim hujan Pak, pengaturan Air air Nah, drainase. gini Mbak. Sini ini apabila musim hujan memang semua penuh Mbak, tapi nggak nyampe di pertanaman. Berarti ini tergenang gitu Pak? Enggak, Enggak. ya cuma full nih, dekat sini full semua. Tapi kan nggak lama, sebabnya apa? Sudah ada pengirigasi ini kan banyak. Oh iya. Tuh, lebih cepat aja gitu loh. Berarti Enggak sudah- sampai hari-hari enggak, paling sebentar saja. Gitu. ketika pernah sampai banjir ya Pak? Sampai tadi kan udah melihat sana lah, paling ujung. Oh enggak. Itu sampai coba lihat paling ujung yaitu tempat orang pemancingan, larinya ke sana semua air. Karena masih dalam, itu tempat pemancingan. yang dari satu itu terus aja. Ya pokoknya sampai lurus saja, lurus terus. Nanti itu ada pondok-pondoknya tempat pemancingan ada. Oh airnya. Sampai full, ujung sampai full sana. Itu kan ada batas-batas yang terakhir itu. Ya, sampai melihat di situ. Itu ya kalau orang mancing ya kebanyakan pegawai
pertanian sini bang lagi di munjun dari sore bulan lah istilahnya itu sampai kontrol sampai ujung sana kami situ mbak nilai ikannya. Sampai dari Unlam sini, dari mana? Unlam Banjarbaru Pak. Banjarbaru. Oh ya Pak, untuk mengatasi cuaca yang nggak menentu itu Pak, apakah ada pernah sosialisasi dari pihak kayak pemerintah ya gitu Pak? Atau pihak dari BRMP di sini Pak? Enggak, Mbak. Sebetulnya gini loh mbak, ini maaf, itu kan alam loh mbak. Ya Allah, itu alam mbak. Walaupun kita itu cegah pakai apapun, itu yang nentukan yang kuasa. Kita nggak bisa tentukan, maaf. Dari apapun, ibaratnya gini mbak, maaf. Kita tuh manusia cuma sekedar jalani mbak, maaf. Bukannya manusia itu ada semua sendiri, nggak bisa. Kita tuh cuma manusia sementara untuk mampir minum tadi, ibaratkan loh. Besok kalau kita sudah di akhirat langgeng, ini kan di dunia nih. Dunia itu untuk kita sementara menjalani perintah yang kuasa aja. Itu loh ceritanya itu. Itu Sesuai gambaran. jangan sampai situ, jangan sampai situ. Larinya Yang kita gitu, Pak. kan Kalau cuaca itu enggak kepanjangan nanti. Iya kalau itu yang perlu. Sebabnya apa? Kalau cuaca tuh yang jelas yang ngatur yang kuasa, kita nggak bisa. Dalih apapun, apabila yang kuasa menghendaki mbak tetap hujan yang gitu loh. Dalih apapun apabila yang kuasa menghendaki tetap panas yang gitu. Ibaratkan pewayangan, tahu loh Pian. Pewayangan kita wayangnya yang kuasa dalangnya. Tuh. Terkait penanaman pada musim hujan Pak ataupun kemarau kayak gitu, berarti penanganan atau penanamannya itu lebih baik budidaya di masa hujan atau pada musim kemarau? Ya musim hujan mbak. Sebabnya apa? Penanaman itu apabila sering meresap air itu yang bagus. Tapi kalah sama yang disiram tuh ya bagus tapi nggak seperti musim hujan mbak. Suburnya istilahnya itu. Dulu. Kalau penanganan hamanya gitu Pak lebih mudah di masa hujan atau musim kemarau Pak? Ya kemarau tetap kemarau mbak. Ada plus minusnya. Iya gitu loh mbak. Kita bedakan. Umpama lah contohnya, habis disemprot, belum ada 1 jam hujan. Nah itu yang mulahan mbak. Itu. Kalau penyemprotan itu paling nggak ada 2 jam. 2 jam supaya meresap. Ini berarti orang Dayak, orang Banjar, sampai orang Dayak yang tengah ini orang Batak nih. Yang tengah ini orang Batak nih, kelihatan aja. Iya. Iya kalau. Iya Pak. Nah, kalau sampean mandang aku orang mana? Orang mana? Orang Jawa. Orang Banjar Pak. Kalau saya tuh disangkanya orang sini, orang Hulu Sungai. Tapi aslinya saya Jawa Tengah. Prambanan, Candi Prambanan loh. Oh, Aslinya saya itu. Tapi sudah kelamaan di sini 40 tahun udah. Di angkatan aja sudah 30 tahun lebih. Angkatan darat. Pensiun tahun 2015 kemarin. Daripada nganggur, kalau nganggur itu stroke. Banyak kegiatan macam-macam. Jangan sampai nganggur. Umur kita itu sudah 65 tahun. Sedikit. Makanya begitu habis gigi udah. Nunggu hari yang Nunggu panggilannya puasa aja. Ya, nunggu hari Nunggu yang giliran. rumah Bapak berarti sekitaran sini ya Pak? Untuk Mayu sini aja. Jalan Sidomulyo 2 sampai asrama Brimob, belakang sama Brimob, gereja masuk loh, sampai gereja masuk. Itu aja. Pak Kamto rumahnya sekitar situ juga Pak Kamto. Dekat Lio nih rumahnya Pak Kamto. Ya, Pak Kamto ini dulu kalau mantan pertanian. Apalagi ya ditanyakan habis nanti supaya sampai ditanya atasan sampai ini bisa menjawab gitu loh. Apalagi di video kan ada bukti itu. Kalau teknologi tadi Pak berarti cuman alat diesel itu aja. Iya, alat diesel mesin itu untuk menyiram apabila
nggak ada hujan, kalau panas terus nggak ada hujan, mau nggak mau supaya tanaman itu tumbuh disiramlah pakai diesel itu. Berarti bergiliran tanamannya di sini cuma jagung sama kacang tadi ya Pak? Jagung, kacang, kedelai, Kedelai, singkong, singkong juga. singkong kayu ada, Biasanya kacang tanah, kates itu kan ada. kates banyak Mbak. Ini kan banyak tanaman macam. Ada timun, ada ini juga Mbak. Itu kan ketimun juga Mbak. Ada jagung. Yang mendekati panen apa Pak? Wah, enggak ada baik. Depannya gini Baru Mbak. baru panen. Ini semua rata-rata baru panen Mbak. Rata-rata. Sebabnya apa? Nah itu kan kedelai itu mendekati panen tuh. Kedelai yang sedikit-sedikit loh, jagung. Kalau kates itu kan udah lama. Nah kalau istilahnya itu ketimun itu udah habis gitu loh. Pisang banyak sampai bisa mandang tanaman tuh. Gitu loh. Mungkin itu aja Pak yang dari kami yang mau menanyakan ke Bapak. Iya. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Udah, Mbak. Mohon maaf mengganggu. Nggak apa-apa Mbak, sambil istirahat. Iya Pak. Mulai pagi. Perubahan iklim memberikan dampak signifikan pada sektor pertanian, baik secara positif maupun negatif, terutama dalam hal produktivitas dan ketahanan pangan. Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrim dapat menyebabkan penurunan hasil panen, kerusakan lahan, serta gangguan pada rantai pasokan pangan. Dampak negatifnya yaitu penurunan produktivitas diakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, banjir, atau perubahan suhu yang ekstrim. Kerusakan lahan yang diakibatkan banjir dan kekeringan dapat merusak lahan pertanian, menyebabkan erosi tanah dan penurunan kesuburan tanah. Gangguan rantai pasokan, di mana ketersediaan pangan, akses dan kualitas pangan, serta mengancam ketahanan pangan. Serangan hama dan penyakit, suhu yang lebih hangat dan kelembapan yang lebih tinggi akibat perubahan iklim dapat meningkatkan penyebaran hama dan penyakit tanaman. Dampak positifnya yaitu perpanjangan musim tanam. Beberapa wilayah mungkin mengalami musim tanam yang lebih panjang karena perubahan suhu memungkinkan petani untuk menanam lebih banyak jenis tanaman. Potensi peningkatan hasil tanaman di beberapa daerah, peningkatan suhu dan ketersediaan CO2 dapat meningkatkan fotosintesis dan hasil panen, terutama pada tanaman tertentu.